Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour à tous. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Perkenalkan, saya Fazri Widyasmara dari Bahasa dan Sastra Prancis, Universitas Brawijaya, Angkatan 2018, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi tata bahasa yaitu mengenai l'hypothèse. Kita langsung saja ke bagian yang pertama. Qu'est-ce que l'hypothèse? Apa itu hipotesis? L'hypothèse, c'est supposition, conjecture portant sur l'explication de faits passés ou présents ou sur la possibilité de survenue d'événements futurs. Jadi dapat dikatakan bahwa hipotesis adalah dugaan yang dikaitkan dengan penjelasan dari fakta-fakta yang terjadi pada masa lampau atau pada masa sekarang dan juga dapat digunakan untuk menjelaskan tentang kemungkinan terjadinya berbagai peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Selanjutnya, bagian yang kedua yaitu formation d'hypothèse atau bentuk-bentuk dari hipotesis. Ada 3 bentuk dari hipotesis, yaitu yang pertama adalah l'hypothèse sur le futur, l'hypothèse sur le présent, et l'hypothèse sur le passé. Bentuk yang pertama yaitu l'hypothèse sur le futur. Untuk menggunakan atau untuk mengungkapkan hipotesis sur le futur, kita menggunakan rumus si yang diikuti dengan présent dan le futur simple. Contoh kalimatnya ada di sini yaitu si les enfants sortent plus tard de l'école, on viendra les chercher. Jika anak-anak telat pulang sekolah, kita akan datang untuk mencarinya atau untuk menjemputnya. Pada kalimat yang pertama di sini menggunakan struktur présent, ya, dan di sini digunakan untuk menjelaskan suatu situasi atau tindakan yang bisa terjadi di masa sekarang atau bisa terjadi pada saat ini atau di masa yang akan datang. Lalu pada kalimat yang kedua di sini on viendra les chercher, yaitu menggunakan struktur le futur simple, dan di sini digunakan untuk menjelaskan atau untuk menunjukkan suatu kegiatan atau tindakan yang mungkin saja terjadi di masa yang akan datang. Dan hipotesis bentuk ini yaitu hipotesis le futur ini ya biasanya digunakan untuk mengungkapkan atau menjelaskan suatu ketidakpastian, tetapi masih ada kemungkinan untuk bisa direalisasikan. Baik, kita lanjut pada bentuk yang kedua yaitu l'hypothèse sur le présent. Untuk mengungkapkan hipotesis sur le présent, kita menggunakan rumus si yang diikuti dengan imparfait dan le conditionnel présent. Sebagai contohnya di sini, si j'avais de l'argent, je m'achèterais une Ferrari. Pada kalimat yang pertama di sini menggunakan struktur imparfait, dan pada kalimat yang pertama ini imparfait digunakan untuk menjelaskan suatu situasi atau tindakan yang kita tidak miliki pada saat ini. Lalu yang pada kalimat yang kedua menggunakan struktur le conditionnel présent, dan di sini le conditionnel présent digunakan untuk menunjukkan suatu tindakan yang dapat kita lakukan atau dapat kita realisasikan jika kita berada dalam situasi yang lain, seperti itu. Dan hipotesis sur le présent ini biasanya digunakan untuk mengungkapkan sebuah
imajinasi itu. Jadi kita kita membayangkan tentang hal-hal yang sebenarnya tidak ada atau tidak kita miliki. Baik, yang berikutnya yaitu bentuk yang ketiga adalah hypothesis sur le passé. Untuk mengungkapkan hipotesis sur le passé, kita menggunakan rumusi yang diikuti dengan plus que parfait dan le conditionnel passé. Contoh kalimatnya ada di sini. Si j'avais eu le temps, je serais allé au cinéma. Jika saya memiliki waktu, saya akan pergi ke bioskop. Baik, pada kalimat yang pertama di sini menggunakan struktur plus que parfait, dan plus que parfait di sini digunakan untuk menjelaskan suatu tindakan atau suatu situasi yang tidak ada atau tidak kita miliki di masa lalu, di masa lampau. Dan yang kedua, pada kalimat kedua di sini menggunakan struktur conditional passé, dan struktur itu, conditional passé itu digunakan untuk menjelaskan suatu tindakan yang seharusnya terjadi di masa lampau, namun tidak dapat terjadi dikarenakan kondisi yang terjadi pada kalimat yang pertama ini. Dan hipotesis bentuk ini, yaitu hipotesis sur le passé, paling sering digunakan untuk mengungkapkan sebuah penyesalan atau sebuah kejadian yang sudah terjadi, dan juga digunakan untuk mengungkapkan sebuah situasi yang tidak bisa kita tarik atau putar kembali. Baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya harap materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi banyak orang. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merci beaucoup et au revoir.